Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Deva Reza dari program studi D4 Teknik Perpipaan kelas 8A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Nah, ini merupakan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya, NRP 02. Yang kedua ada Faizal Akbar, NRP 03, dan Novia Rohmawati, NRP 06. Berikut merupakan daftar isi yang akan saya jelaskan, yang akan saya presentasikan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yaitu mengenai pengertian mukjizat Al-Quran. Dan yang kedua yaitu pembahasan, di mana yang akan saya bahas nanti sebagian besar yaitu pembuktian kemukjizatan Al-Quran, bentuk mukjizat Al-Quran, pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dengan sains. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan ini menurut pandangan Islam. Dan yang keempat yaitu daftar pustaka. Masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pengertian mukjizat sendiri yaitu sebuah peristiwa, urusan, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan tantangan dan tidak bisa dikalahkan. Nah, di sini juga dijelaskan dari Imam Jalaluddin Al-Sayuti, yaitu seorang ulama, menjelaskan bahwa mukjizat itu adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang disertai dengan tantangan dan selamat. Tidak ada yang sanggup menjawab tantangan tersebut. Yang kemudian masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua yaitu pembahasan, di mana nanti kita akan bahas tentang pembuktian kemukjizatan Al-Quran, bentuk mukjizat Al-Quran, pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dan sains. Yang pertama yaitu pembuktian mukjizat Al-Quran. Ini saya ambil dari Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni. Dalam tulisan Usman menyebutkan segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama keindahan sastranya yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Yang kedua yaitu kesempurnaan syariat yang dibawanya, yang mengungguli semua syariat dan aturan-aturan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menampilkan berita-berita yang bersifat eskatologis. Kemudian yang keempat, tidak adanya pertentangan antara konsep-konsep yang dibawakannya. Dan yang kelima yaitu terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberitahukan dalam Al-Quran. Walaupun yang terkandung dalam Al-Quran, kemukjizatan yang terkandung dalam Al-Quran masih banyak-banyak lagi. Ini saya ambil hanya beberapa poin saja. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk mukjizat Al-Quran, yaitu beberapa bentuk kemukjizatan Al-Quran itu sebagai berikut. Ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa Al-Quran itu merupakan gaya bahasa yang sangat halus, di mana karena gaya bahasa yang sangat halus tersebut, banyak orang yang masuk Islam karena mendengar orang yang membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Salah satu contohnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Ia masuk Islam dikarenakan mendengar
seorang sahabat Nabi yang membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, susunan kalimat. Susunan kalimat yang begitu indah dalam Al-Quran, sehingga tidak ada kalimat-kalimat yang mampu menandingi keindahan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu hukum ilahi yang sempurna, di mana maksud dari hukum ilahi di sini yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu telah menerangkan pokok-pokok akidah, norma-norma, serta eh, keutamaan sopan santun dan hukum-hukum ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam, serta hukum-hukum yang lain. Kemudian ada yang keempat, yaitu menceritakan yang gaib. Dalam hal ini, Al-Quran telah menggambarkan hal-hal yang gaib yang hanya diperoleh dari jalan-jalan wahyu. Kemudian yang kelima yaitu isyarat-isyarat ilmiah, di mana isyarat-isyarat ilmiah telah dijelaskan dalam Al-Quran. Beberapa contoh yang ada yaitu cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yunus, surat ke-10 ayat 5. Kemudian ada kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyisakkan nafas. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-125. Kemudian ada perbedaan sidik jari manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat ke-4. Ada juga aroma atau bau manusia berbeda-beda yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 94. Dan yang terakhir ada yang merasakan nyeri adalah kulit, yang dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56. Itu merupakan beberapa isyarat-isyarat ilmiah yang tertera di dalam Al-Quran. Kemudian masuk ke dalam pokok bahasan pandangan ulama terhadap penafsiran ayat dan sains. Di sini saya menampilkan 3 pandangan ulama. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Jawahir Al-Quran menganjurkan agar meneliti dan merasakan keunggulan makna Al-Quran, di mana di sana akan ditemukan ilmu-ilmu zaman silam atau zaman-zaman terdahulu dan juga zaman modern. Kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi, itu salah seorang musafir. Dia berusaha mempertahankan aliran tafsir ini dengan mengemukakan alasan-alasannya. Dalam pandangan beliau, Al-Quran dipenuhi dengan berbagai fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pandangan ulama yang ketiga yaitu dalam pandangan Imam Al-Din Khalil, di mana ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang sains dapat diklasifikasikan kepada 4 kategori, yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan falsafah dan epistemologis sains. Yang kedua, ayat-ayat yang berkenaan dengan metodologi sains. Yang ketiga, ayat-ayat mengenai sains terapan. Dan yang keempat, yaitu ayat-ayat yang menyentuh fenomena-fenomena alam. Dan kita masuk ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu kesimpulan. Di mana kesimpulan dari presentasi saya kali ini yaitu mukjizat Al-Quran sungguh tiada tandingannya. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab yang diturunkan dari langit dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Dan mukjizat ini menjadi tumpuan hidup umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Quran, di mana eh, Abu Hasan An-Nadwi melihat bahwa kemujizatan Al-Quran itu tidak hanya terletak pada segi kebahasaannya, tetapi juga aspek cakupan informasi keagamaannya yang utuh, menyeluruh, dan mengungkapkan kisah-kisah lama yang tidak hidup dalam cerita-cerita rakyat. Berikut merupakan daftar pustaka dalam penyusunan presentasi yang saya lakukan ini. Berikut merupakan daftar pustaka, dan terima kasih. eh, Itu merupakan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.